Setiap Jumat malam, suamiku pasti pergi, memancing, tapi tak pernah membawa ikan. Malam ini aku memasang GPS di mobilnya. Lokasinya berhenti di sebuah panti asuhan yang tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jumat malam di Surabaya. Jam di dinding mewah itu baru menunjukkan pukul 7. Di rumah megah itu, Winda sedang sibuk di dapur. Tangannya begitu lincah menyiapkan bekal. Nasi goreng spesial, kesukaan suaminya, Arga. Ini adalah rutinitas mereka. Sebuah potret keluarga yang tampak begitu sempurna di mata siapa saja. Rumah mereka di kawasan elit, mobil mewah terparkir di garasi, dan suami yang begitu memuja. Arga adalah definisi suami idaman. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan mulutnya tak pernah berhenti memuji Winda. Dia adalah seorang pria karismatik yang bisa membuat siapa saja merasa nyaman. Sayang, suara berat Arga terdengar dari ruang tengah. Winda bergegas menyelesaikan kotak bekal itu. Iya, Mas. Ini bekalnya sudah siap. Arga masuk ke dapur. Sudah rapi dengan kemeja polo kasual dan celana kargo. Dia tersenyum. Senyuman yang dulu selalu berhasil membuat lutut Winda lemas. Wah, istriku memang paling perhatian. Arga memeluk Winda dari belakang, mencium puncak kepalanya. Aku pergi dulu ya. Butuh udara segar. Kerjaan di kantor bikin stres. Memancing lagi, Mas? Tanya Winda. Suaranya dibuat senormal mungkin, menyembunyikan getar di hatinya. Iya, sayang. Cuma memancing yang bisa bikin kepalaku tenang, kata Arga. Dia mengambil tas pancing besar yang tergeletak di dekat pintu. Tas itu selalu tampak baru. Terlalu baru. Terlalu bersih untuk seseorang yang hobi memancing di laut. Arga mengambil kotak bekal dari tangan Winda, lalu mencium kening istrinya. Kamu tidur saja duluan. Jangan tunggu aku. Mungkin pulang larut. Hati-hati di jalan, Mas, bisik Winda. Pasti, sayang. Arga melangkah keluar. Suara mobilnya menyala, lalu perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang menusuk di rumah besar itu. Senyum di wajah Winda langsung luntur begitu suara mobil Arga hilang. Dia tidak beranjak dari dapur. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Sudah setahun ini Arga rutin memancing setiap Jumat malam. Awalnya Winda percaya. Dia adalah istri yang penurut, istri yang bekerja di bank, yang otaknya terbiasa dengan logika dan angka, bukan prasangka. Tapi logika itu mulai goyah. Winda berjalan ke ruang cuci. Di keranjang baju kotor, ada kemeja yang dipakai Arga Jumat lalu. Kemeja yang katanya dipakai memancing semalaman. Winda mengambil kemeja itu. Dia menempelkan hidungnya. Matanya terpejam. Henor. Hatinya hancur lebur. Tidak ada bau amis ikan. Tidak ada bau air laut. Tidak ada bau umpan. Yang tercium adalah aroma parfum wanita. Aroma yang sangat samar. Tapi Winda tahu betul itu bukan parfumnya. Ini aroma melati yang mahal. Jenis parfum yang tidak mungkin dipakai oleh penjual umpan di dermaga. Ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 minggu ini dia mencium aroma yang sama. Tangan Winda gemetar hebat. Dia meremas kemeja itu. Air matanya nyaris jatuh. Tapi dia menahannya. Ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya mencari kebenaran. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Gita. Halo, Git? Suara Winda bergetar. Kenapa, Win? Arga pergi lagi. Suara Gita di seberang sana terdengar tajam. Gita adalah sahabatnya. Satu-satunya orang yang tahu kegelisahannya. Gita pemberani, skeptis, dan mulutnya setajam silet. Iya, Git. Dia bilang memancing. Terdengar helaan napas kasar dari Gita. Ya ampun, Winda. Kamu ini terlalu bodoh atau terlalu cinta, sih? Setahun memancing gak pernah dapat ikan? Yang benar saja, Win.
Ikan di laut Surabaya itu sengaja lompat menjauh kalau lihat muka suamimu. Begitu? Kata-kata Gita menusuk. Tapi itu yang Winda butuhkan. Git, aku mencium bau parfum wanita lagi di kemejanya. Sudah kuduga, bentak Gita. Laki-laki kalau sudah bohong, gerak-geriknya itu kelihatan. Tas pancingnya saja bersih mengilap begitu. Itu tas pancing atau tas kosmetik? Win, dengar aku. Kamu harus tahu dia kemana. Aku tahu, Git. Aku. Winda menggigit bibirnya. Aku sudah membelinya. Beli apa? Ikan di pasar. GPS tracker. Git. Yang kecil. Hening sejenak. Lalu Gita tertawa. Nah, itu baru sahabatku. Otak bankirmu akhirnya dipakai juga. Sudah kamu pasang? Belum. Aku takut, Git. Takut apa? Takut tahu suamimu bajingan? Lebih baik tahu sekarang daripada kamu hidup dalam kebohongan selamanya. Win. Sekarang, pasang benda itu. Panggilan itu dimatikan oleh Gita. Tangan Winda yang gemetar kini berhenti. Getaran itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Kemarahan yang dingin dan penuh perhitungan. Dia berjalan ke kamarnya, membuka laci nakas, dan mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada alat pelacak GPS mungil, warnanya hitam. Dia sudah membelinya minggu lalu, tapi keberaniannya baru terkumpul malam ini. Dia mengaktifkan alat itu, menghubungkannya dengan aplikasi di ponselnya. Dengan langkah pasti, Winda berjalan ke garasi. Dia tahu Arga selalu memarkir mobilnya sebentar di minimarket ujung jalan sebelum benar-benar pergi. Arga selalu membeli kopi di sana. Itu kebiasaannya. Itu adalah jeda waktu yang Winda miliki. Jantungnya berdebar begitu kencang, seperti genderang perang. Dia membuka pintu garasi samping, menyelinap dalam gelap. Mobil Arga, sedan hitam mewah, masih terparkir di sana. Kamu bohongi aku, Mas, desis Winda. Dengan tangan yang kini mantap, dia menunduk, meraba bagian bawah jok mobil suaminya. Tangannya yang ramping menemukan tempat yang pas, tersembunyi namun mudah menangkap sinyal. Dia menempelkan GPS itu. Selesai. Dia cepat-cepat kembali ke dalam rumah, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Napasnya terengah-engah. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi. Perangkat sedang bergerak. Winda membuka aplikasi itu. Sebuah titik merah mulai berjalan di peta digital. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap layar itu dengan mata yang memerah. Malam ini, Mas Arga, bisik Winda pada keheningan rumah. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Aku akan tahu di mana kamu memancing ikanmu. Dia duduk di sofa, tidak menyalakan TV, tidak menyalakan lampu. Dia hanya duduk dalam gelap, memandangi titik merah itu bergerak. Titik itu bergerak menjauhi area rumah mereka. Bergerak ke arah jalan tol. Winda menunggu. Ke arah mana? Ke arah dermaga Kenjeran? Atau ke pelabuhan? Tapi titik itu berbelok. Jantung Winda serasa berhenti berdetak. Titik itu tidak menuju ke arah laut. Titik merah di layar ponsel itu bergerak dengan stabil. Winda menatapnya tanpa berkedip. Matanya kering dan perih. Setiap kilometer yang ditempuh mobil Arga di peta digital itu terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Dia sudah menduga ini. Dia sudah menyiapkan hatinya untuk melihat titik itu berhenti di sebuah hotel mewah, atau mungkin sebuah apartemen di pusat kota. Dia sudah menyiapkan diri untuk skenario perselingkuhan klasik. Tapi titik itu terus bergerak. Mobil itu keluar dari jalan tol, bukan ke arah dermaga atau kawasan pantai manapun. Mobil itu menuju ke area pinggiran kota Surabaya. Area yang sepi, area yang jarang dia dengar. Apa yang Arga lakukan di sana? Winda mengepalkan tangannya. Rasa takut yang tadi pagi masih ada, kini sudah menguap, digantikan oleh rasa penasaran yang membakar. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Dia menyambar kunci mobilnya sendiri. Winda tidak peduli lagi.
Dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia harus tahu kebohongan apa yang sedang dimainkan suaminya. Dia mengendarai mobilnya, mengikuti arahan peta di ponselnya yang lain, menuju lokasi GPS yang disiarkan mobil Arga. Setengah jam dia membelah jalanan. Jantungnya berdebar tidak karuan. Dia melewati jalanan ramai, lalu masuk ke jalanan yang lebih kecil, lebih gelap. Lampu jalanan semakin jarang. Dan kemudian, aplikasi itu berbunyi. Perangkat telah berhenti. Winda menginjak rem. Dia mematikan lampu mobilnya, parkir di tikungan jalan yang gelap, sekitar 100 meter dari lokasi. Dia melihat ke depan. Jantungnya serasa diremas. Itu bukan hotel. Itu bukan apartemen. Di depannya berdiri sebuah bangunan berpagar tinggi. Di gerbangnya ada papan nama yang sudah agak kusam, diterangi satu lampu redup. Panti Asuhan Pelita Hati. Winda terdiam. Panti asuhan? Dunianya serasa runtuh dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Panti asuhan? Otaknya langsung berputar. 1000 pikiran buruk menyerangnya bersamaan. Apa ini? Selama ini dia selingkuh. Pikirannya menjerit. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Tentu saja. Ini lebih masuk akal. Dia punya anak haram di sini. Rasa sakitnya berlipat ganda. Lebih sakit daripada jika Arga hanya berselingkuh di hotel. Ini berarti, kebohongan ini sudah berlangsung lama. Sangat lama. Atau, pikiran Winda semakin liar. Atau dia berselingkuh dengan salah satu pengurus panti. Winda merasa mual. Membayangkan Arga, suaminya yang karismatik, yang selalu tampil sempurna, bermain gila di tempat yang seharusnya suci, tempat anak-anak malang dirawat. Rasa jijik menjalari tubuhnya. Winda mencengkeram kemudi mobilnya kuat-kuat. Dia harus tenang. Dia butuh bukti. Dia mengamati dari kejauhan. Panti asuhan itu tampak sepi. Tapi anehnya, gerbangnya dijaga oleh 2 orang satpam berbadan tegap. Satpam panti asuhan? 15 menit dia menunggu dalam siksaan. Lalu, sebuah mobil yang sangat dia kenali berhenti tepat di depan gerbang. Sedan hitam mewah milik Arga. Winda menahan napas. Dia melihat Arga turun dari mobil. Dan dadanya kembali sesak. Arga tidak membawa tas pancingnya. Tas itu tidak ada. Dia turun dengan tangan kosong. Hanya membawa ponsel dan dompetnya. Lalu untuk apa tas pancing itu setiap minggu? Apa isinya? Gerbang panti terbuka. Arga tidak masuk begitu saja. Dia disambut. Seorang wanita anggun, usianya mungkin akhir 40-an, keluar dari dalam. Wanita itu memakai gamis sederhana namun tampak mahal. Wajahnya keibuan, senyumnya ramah. Ibu Farah. Winda membaca nama di papan struktur organisasi panti yang samar-samar terlihat. Pengurus panti. Winda melihat suaminya, Arga, berbicara dengan wanita itu. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab. Arga tertawa. Ibu Farah itu menepuk lengan Arga. Lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam panti. Bersama-sama. Di Jumat malam yang larut. Gerbang ditutup kembali. Kedua satpam itu berjaga dengan waspada. Winda terduduk lemas di kursinya. Jadi ini, memancing-nya Arga. Bukan ikan yang dia pancing, tapi hati wanita lain. Di sebuah panti asuhan. Air mata yang sejak tadi dia tahan, akhirnya tumpah. Deras. Dia menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang hebat. Rasa sakitnya tak terperi. Dia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia. Dia dikhianati. Dan dia baru sadar setelah setahun. Winda duduk di dalam mobilnya yang gelap itu selama 2 jam. 2 jam yang terasa seperti selamanya. Dia melihat jam di dashboard. Sudah hampir tengah malam. Dia melihat mobil Arga masih terparkir di dalam. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Di panti asuhan? Winda tidak sanggup lagi. Dia menyalakan mobilnya, berputar arah, dan pergi dari tempat itu. Dia mengemudi pulang dengan tatapan kosong. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak perih di pipinya. Rasa sakit itu perlahan berubah.
mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan dingin. Ini bukan lagi soal air mata. Ini soal harga diri. Dia tiba di rumah. Rumah yang terasa seperti penjara mewah. Dia masuk ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Dia melihat pantulan dirinya di cermin. Wanita yang tampak penurut. Wanita yang tampak lemah. Cukup. Desisnya pada bayangannya sendiri. Dia tidak akan langsung mengkonfrontasi Arga. Arga terlalu licik. Jika Winda menyerangnya sekarang dengan bukti yang hanya sebatas melihat, Arga pasti akan mengelak. Arga pasti akan bilang dia sedang berdonasi. Dia sedang membantu anak yatim. Dia akan memutarbalikkan fakta dan membuat Winda terlihat seperti istri pencemburu yang gila. Winda adalah seorang bankir. Otaknya dilatih untuk mencari data, mencari jejak uang, mencari kebenaran di balik angka-angka. Jika Arga berselingkuh, Winda akan mencari buktinya. Jika Arga punya anak haram, Winda akan menemukannya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tas pancing itu. Jika Arga hanya berselingkuh, untuk apa dia membawa tas pancing kosong setiap minggu? Firasat Winda mengatakan ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Dan dia akan mencari tahu. Dia akan datang ke panti asuhan itu besok. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai calon donatur. Malam itu Winda tidak tidur. Dia duduk di ruang tamu yang gelap, membiarkan sisa-sisa air matanya mengering di pipi. Tapi itu bukan lagi tangisan kesedihan. Itu adalah tangisan kemarahan. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi es. Wanita penurut yang selalu menunduk dan berkata, "Iya, Mas, kini telah mati." Yang tersisa adalah Winda yang lain. Winda yang dingin, yang penuh perhitungan. Winda sang bankir. Dia tidak akan menyerang suaminya dengan amukan. Dia tidak akan melempar vas bunga atau berteriak-teriak menuntut penjelasan. Arga adalah seekor ular berbisa. Jika dia salah melangkah, ular itu akan mematuknya hingga mati. Winda harus menjadi pemburu ular yang cerdik. Dia harus mengumpulkan bukti, memotong gerakannya, dan menjerat kepalanya saat ular itu tidak menduga. Pagi-pagi sekali, saat matahari Surabaya baru mulai menyengat, Winda sudah menelepon Gita. "Git, temani aku." Suara Winda terdengar datar. Anehnya, ketenangan itu membuat Gita merinding. "Temani kemana? Ke kantor polisi? Ke pengacara?" Sembur Gita. "Sudah kubilang, kan? Laki-laki itu." "Ke panti asuhan Pelita Hati," potong Winda. Hening sejenak. "Apa? Kamu mau melabrak selingkuhannya di sana? Bagus. Aku bawa cabai rawit." "Bukan, Git. Kita akan ke sana sebagai donatur." Gita terdiam. Dia akhirnya mengerti. Oh, aku paham. Kamu mau jadi mata-mata. Baik, aku suka rencanamu. Aku akan pakai baju paling lusuh dan kerudung paling lebar. Kita akan terlihat seperti orang kaya baru yang naif dan ingin beramal. "Tepat," kata Winda. "Jemput aku 1 jam lagi." 1 jam kemudian, mobil Gita sudah berhenti di depan rumah mewah Winda. Winda keluar. Dia tidak memakai pakaian kerjanya yang rapi. Dia memakai gamis longgar sederhana dan riasan tipis. Dia harus terlihat tulus. Dia harus terlihat bodoh. Di dalam mobil, Gita menatapnya. "Wajahmu pucat sekali, Win. Tapi matamu berbeda. Aku seperti melihat singa betina yang kelaparan." Winda tidak tersenyum. "Antarkan aku ke sana. Dan ingat, Git, biarkan aku yang bicara. Kamu cukup mengangguk dan terlihat takjub." "Siap, bos." Mereka berkendara menuju pinggiran kota. Kali ini, di siang hari, jalanan itu tampak berbeda. Tapi panti asuhan itu tetap terasa salah. Bangunannya bersih, catnya baru, tapi suasananya terlalu sunyi. Dan benar saja, 2 satpam berbadan tegap yang dilihat Winda semalam masih berdiri di gerbang. Mereka menatap mobil Gita dengan pandangan curiga. Gita membuka kaca jendela. "Permisi, Pak."
Kami mau bertemu pengurus panti. Kami ingin memberikan donasi. Satpam itu saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berbicara ke walkie-talkie. Setelah beberapa saat, gerbang besi itu terbuka perlahan. Jantung Winda berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. Mereka parkir di halaman yang rapi. Dan di sana, di teras depan, wanita yang dilihatnya semalam sudah menunggu. Ibu Farah. Senyumnya begitu lebar, begitu keibuan. Dia menyambut mereka dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, tamu agung dari Allah. Silakan masuk, ibu-ibu. Suaranya begitu lembut, begitu menenangkan. Winda dan Gita menyalaminya. Tangan wanita itu halus, namun terasa dingin di kulit Winda. Kami dengar panti ini merawat banyak anak, Bu. Winda memulai aktingnya. Suaranya dibuat sedikit gugup. Saya Winda. Ini sahabat saya Gita. Kami ingin sedikit berbagi. Ibu Farah tersenyum semakin lebar. Subhanallah. Mulia sekali hati Ibu Winda dan Ibu Gita. Ayo, silakan. Saya tunjukkan surga kecil kami. Mereka diajak masuk. Bagian dalam panti itu aneh. Semuanya sangat bersih. Terlalu bersih. Lantainya mengilap seperti cermin. Tidak ada mainan berserakan. Tidak ada coretan krayon di dinding. Sepi sekali ya, Bu? Gita tidak tahan untuk bertanya. Lupa instruksi Winda. Ibu Farah tertawa kecil. Oh, anak-anak sedang di dalam kamar, Bu. Tidur siang. Sebagian lagi yang sudah besar sedang sekolah di luar. Kami sangat menjaga kedisiplinan di sini. Winda mengangguk-angguk. Matanya memindai segalanya. Mereka diajak melihat ruang makan. Bersih. Dapur. Bersih. Ruang bermain. Bersih dan rapi. Terlalu rapi. Lalu mereka berjalan di lorong yang lebih dalam. Ini kamar anak-anak laki-laki. Ini perempuan. Tunjuk Ibu Farah. Semua pintunya tertutup. Kemudian, di ujung lorong, ada satu pintu. Pintu itu terlihat berbeda. Lebih kokoh, dan ada kunci gembok besar tergantung di gagangnya. Winda berhenti. Ini ruangan apa, Bu? Ibu Farah sejenak terdiam. Senyumnya sedikit kaku. Oh, ini kamar bayi, Bu. Kamar bayi? Digembok? Gita nyeletuk lagi. Ibu Farah tertawa lagi. Tawa yang dipaksakan. Ibu ini bisa saja. Bukan digembok, Bu. Ini hanya untuk memastikan. Ini area karantina. Bayi-bayi yang baru datang, kan? Rentan sekali. Kami harus pastikan mereka sehat total sebelum bergabung dengan anak lain. Agar tidak mudah sakit, Bu. Kasihan. Penjelasan yang masuk akal. Tapi bagi Winda, itu adalah kebohongan terbesar yang pernah dia dengar. Winda memasang wajah paling iba yang dia bisa. Ya ampun. Kasihan sekali. Boleh kami melihatnya sebentar saja, Bu? Dari pintu saja. Kami tidak akan masuk. Saya sangat suka bayi. Wajah Ibu Farah berubah. Senyumnya hilang sepersekian detik. Dia menatap Winda, seolah mengukurnya. Maaf sekali, Bu Winda, katanya. Nadanya berubah menjadi tegas namun tetap sopan. Peraturannya sangat ketat. Demi kesehatan bayi-bayi itu sendiri. Dokter kami sangat galak soal ini. Saya tidak berani melanggar. Ibu pasti paham, kan? Winda merasakan hawa dingin di punggungnya. Di belakang Ibu Farah, di ujung lorong yang lain, dia melihat salah satu satpam tadi mengawasi mereka. Ini bukan panti asuhan. Ini benteng. Oh, tentu, Bu. Saya paham, kata Winda cepat. Kembali ke mode naifnya. Maafkan saya. Tentu kesehatan anak-anak nomor 1. Ibu Farah tersenyum lagi. Ketegangan mencair. Nah, Ibu Winda memang bijaksana. Mereka kembali ke ruang tamu. Jadi, bagaimana kami bisa membantu, Bu? Tanya Winda, mengeluarkan dompetnya seolah-olah ingin memberi uang tunai. Kami menerima apa saja, Bu. Tapi Ibu Farah menatap dompet Winda. Jika Ibu berkenan,
Akan lebih baik jika ditransfer langsung ke rekening yayasan. Agar semua tercatat rapi. Bu, kami sangat transparan soal keuangan. Oh, tentu saja. Itu ide bagus. Seru Winda. Ibu Farah mengambil secari kartu nama dari laci meja. Di sana tertulis nama yayasan dan sebuah nomor rekening bank. Bank tempat Winda bekerja. Tangan Winda sedikit gemetar saat menerimanya. Bukan karena takut. Karena dia baru saja mendapatkan apa yang dia inginkan. Terima kasih banyak, Bu Farah. Nanti saya transfer dari rumah. Ya, mungkin sedikit, Bu. Sekadar untuk jajan anak-anak. Berapapun akan kami terima dengan lapang dada, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Winda, kata Ibu Farah, mengantar mereka sampai ke pintu depan. Selama perjalanan pulang, Gita tidak bisa diam. Gila, Win. Tempat itu gila. Kamu lihat satpamnya? Itu satpam panti asuhan atau satpam klub malam? Badannya kayak kulkas 2 pintu. Dan kamar bayi digembok? Karantina? Alasan macam apa itu? Gita terus mengomel. Tapi Winda hanya diam. Matanya menatap lurus ke jalanan. Di tangannya, dia menggenggam kartu nama itu. Nomor rekening. Kamu benar, Git, bisik Winda. Benar apa? Tempat itu bukan panti asuhan. Itu tempat yang jauh lebih mengerikan. Winda, sang bankir, sudah mendapatkan kuncinya. Dia tidak perlu mendobrak pintu kamar bayi itu. Dia akan membukanya lewat jalur yang paling dia kuasai. Jalur aliran uang. Antarkan aku pulang, Git. Aku punya banyak pekerjaan, kata Winda. Suaranya dingin seperti baja. Winda sampai di rumahnya yang megah itu menjelang sore. Rumah itu kini terasa berbeda. Dingin. Setiap sudutnya terasa mengancam. Kemewahan yang dulu dia banggakan, kini terasa seperti sangkar emas yang dibangun oleh suaminya. Dia harus bersandiwara. Dia harus melanjutkan perannya sebagai istri yang penurut. Arga pulang beberapa jam kemudian. Pria itu masuk ke rumah, tersenyum lebar seperti biasa. Dia bahkan membawa sebuket mawar merah. Untuk istriku tercinta, katanya, menyerahkan bunga itu pada Winda. Winda menerimanya. Dia mencium bunga itu, padahal yang ingin dia lakukan adalah melemparnya ke wajah Arga. Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali. Tentu saja. Kamu sudah masak apa? Aku lapar sekali. Semalaman di laut bikin perut keroncongan, kata Arga, sambil melonggarkan kemejanya. Winda mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Dan benar saja, Arga tidak meletakkan tas pancingnya di sembarang tempat. Tas besar itu dia pegang erat-erat. Aku mandi dulu. Ya, gerah sekali. Setelah itu aku mau langsung ke ruang kerja. Ada beberapa email yang harus aku periksa, katanya. Iya, Mas. Aku siapkan makan malam, jawab Winda lembut. Arga berjalan ke lantai atas. Dia mampir dulu ke ruang kerjanya. Winda mendengar suara pintu dibuka, lalu ditutup. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara pintu itu dikunci dari luar. Arga kemudian berjalan ke kamar mereka untuk mandi. Jantung Winda berdebar. Tas pancing itu. Tas itu sekarang ada di dalam ruang kerja yang terkunci. Apa isinya? Selama ini Winda tidak pernah peduli dengan ruang kerja Arga. Arga selalu bilang itu tempat pribadinya, tempatnya bekerja, dan Winda menghargainya. Tapi sekarang, pintu yang terkunci itu terasa seperti sebuah hinaan. Winda menunggu. Dia menyiapkan makan malam di meja makan. Dia menatap piring dengan tangan yang berusaha keras agar tidak gemetar. Arga turun, sudah segar dan wangi. Dia memakai kaos oblong dan celana pendek. Dia terlihat seperti suami rumahan yang sempurna. Monster yang sempurna. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Arga sibuk dengan ponselnya, sementara Winda sibuk dengan pikirannya. Setelah makan, Arga duduk di sofa, menyalakan televisi. Ini saatnya. Winda harus menguji seberapa dalam kebohongan suaminya. Dia duduk di samping Arga, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu.
Dia harus menahan rasa jijiknya. Mas, panggilnya dengan nada manja. HM. Arga masih fokus pada layar TV. Mas, kan, sering sekali pergi memancing. Arga menoleh, tersenyum. Iya, kenapa? Sayang? Kamu kangen? Ya, aku tinggal terus. Winda memaksakan senyum. Bukan gitu. Aku bosan di rumah sendirian terus tiap Jumat malam. Kapan-kapan, aku boleh ikut memancing. Pertanyaan itu lolos dari bibirnya. Seketika, suasana berubah. Arga tertawa. Tapi itu bukan tawa hangat yang biasa dia berikan pada Winda. Itu tawa yang dingin. Tawa yang meremehkan. Ikut memancing. Ulangnya. Lalu, wajahnya berubah serius. Senyumnya hilang. Jangan, sayang, katanya. Suaranya masih terdengar lembut. Tapi ada nada perintah yang tak terbantahkan di dalamnya. Winda merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa, Mas? Aku kan bisa tunggu di mobil. Atau di warung dekat dermaga. Aku cuma ingin tahu tempat spesial. Mas. Arga menatapnya. Dan tatapan mata itu bukan mata Arga. Itu bukan mata suami yang mencintainya. Itu adalah mata yang tajam. Mata yang dingin. Mata yang penuh peringatan. Di sana itu bahaya. Winda, kata Arga. Banyak preman. Banyak orang mabuk. Tempatnya kotor. Bukan tempat buat kamu. Dia mengelus pipi Winda. Sentuhan yang biasanya terasa hangat, kini terasa seperti sentuhan es. Kamu di rumah saja. Ya, aman. Nyaman. Semua sudah tersedia. Kamu gak perlu ikut ke tempat-tempat kotor seperti itu. Biar aku saja. Winda terdiam. Dia tidak bisa bergerak. Dia baru saja diancam. Ancaman itu begitu halus, terbungkus dalam kata-kata, cinta, dan perlindungan. Kamu di rumah saja, aman. Winda tiba-tiba sadar. Dia bukan sedang dilindungi. Dia sedang dikurung. Arga tidak sedang melindunginya dari bahaya di luar. Arga sedang melindungi rahasianya dari Winda. Rumah ini, kemewahan ini, uang bulanan yang melimpah, semua ini adalah bayaran agar Winda tetap diam di dalam sangkarnya. Agar Winda tidak pernah bertanya, tidak pernah curiga. Kengerian itu menjalari tulang punggungnya. Pria yang tidur di sebelahnya setiap malam. Pria yang dia layani. Pria yang dia cintai. Adalah penjaganya. Iya, Mas, bisik Winda, menundukkan kepalanya. Kembali memainkan perannya sebagai istri penurut. Maaf, aku cuma iseng bertanya. Arga tersenyum lagi. Kali ini senyumnya kembali hangat. Nah, gitu, dong. Istri pintar. Sudah, sekarang buatkan aku kopi. Ya, aku mau lanjut kerja di dalam. Arga bangkit, mengusap kepala Winda, dan berjalan menuju ruang kerjanya. Winda mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Suara pintu dibuka. Suara pintu ditutup, dan suara kunci diputar lagi dari dalam. Dia sendirian di ruang tamu yang luas itu. Winda menatap tas pancing Arga yang lain, yang lama, yang tersimpan di sudut ruangan sebagai pajangan. Dia tahu, apapun rahasia Arga, rahasia itu ada di dalam tas pancing yang selalu dibawanya. Dan rahasia itu sekarang terkunci aman di dalam ruang kerja. Winda berdiri. Dia berjalan ke dapur. Tangannya gemetar hebat saat mengambil cangkir kopi. Dia harus masuk ke ruangan itu. Dia harus tahu apa yang ada di dalam tas pancing itu. Dia harus mendapatkan kunci duplikat ruang kerja Arga. Perang ini baru saja dimulai. Dan Winda sadar, dia tidak hanya melawan seorang suami yang berselingkuh. Dia melawan seorang pria yang berbahaya. Seorang pria yang mengurungnya. Hari Senin. Setelah akhir pekan yang terasa seperti neraka, Winda harus berpura-pura menjadi istri yang manis di depan Arga. Dia harus tertawa saat Arga melucu, melayaninya di meja makan, dan menahan rasa mual saat Arga menyentuhnya. Dia hidup dalam kebohongan, sama seperti suaminya. Tapi kebohongannya punya tujuan. Pagi itu, Winda berdandan rapi.
Dia memakai blazer kerjanya yang paling tajam. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Hari ini, dia bukan hanya Winda, istri yang dikhianati. Hari ini, dia adalah Winda, sang bankir. Dia tiba di kantornya, sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Surabaya. Dia berjalan melewati lobi dengan langkah mantap. Dia menyapa semua orang dengan senyum profesional. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dadanya ada badai yang siap meledak. Dia masuk ke ruangannya. Dia adalah seorang analis senior. Dia punya akses yang tidak dimiliki orang biasa. Akses yang mungkin tidak disadari Arga seberapa dalamnya. Winda menyalakan komputernya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang mouse. Dia menarik napas dalam-dalam. Ayo, Winda, kamu bisa. Bisiknya pada diri sendiri. Dia membuka sistem internal bank. Jantungnya berdebar kencang. Suaranya terdengar sampai ke telinga. Dia mengetikkan nama itu. Yayasan Panti Asuhan Pelita Hati. Layar berganti. Data rekening itu muncul. Winda menahan napas. Matanya membelalak. Dia hampir terjatuh dari kursinya. Ini gila. Ini benar-benar gila. Aliran dananya. Ini bukan rekening panti asuhan biasa. Ini rekening monster. Winda melihat riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir. Ratusan juta rupiah masuk setiap minggu, setiap Jumat. Tepat di hari suaminya pergi, memancing. Semua transaksi itu masuk dengan kode yang sama. Donasi. Donasi dari siapa? Winda mengklik lebih dalam. Nama-nama donaturnya dia tidak mengenali satupun. Nama-nama asing. Perusahaan-perusahaan cangkang yang terlihat aneh. Donasi. Macam apa yang nilainya 500 juta rupiah dalam sekali transfer? Donasi. Macam apa yang datang rutin setiap Jumat malam? Tangan Winda menjadi dingin sedingin es. Ini bukan donasi. Ini pembayaran. Tapi yang paling mengejutkan, yang paling membuat perutnya mulas, bukan hanya uang yang masuk, tapi uang yang keluar. Sebagian besar uang itu tidak bertahan lama di rekening yayasan. Paling lama 24 jam. Uang itu langsung dipindahkan. Dicuci melalui serangkaian rekening-rekening baru. Rekening-rekening kecil yang dibuka atas nama antah berantah. Dan polanya. Winda membeku. Dia mengenali pola itu. Ya Tuhan. Dia sangat mengenali pola itu. Itu adalah pola pencucian uang yang canggih. Pola smurfing yang dimodifikasi. Memecah uang dalam jumlah besar ke puluhan rekening kecil. Lalu memindahkannya lagi ke rekening penampung di luar negeri. Pola yang pernah dia diskusikan dengan Arga. Winda tersentak. Dia bersandar di kursinya. Napasnya sesak. Dia ingat, sekitar setahun yang lalu, saat Arga baru memulai hobi, memancingnya. Mereka sedang makan malam romantis. Arga bertanya banyak hal tentang pekerjaannya. Arga bertanya, sayang, kalau misalnya, ini misalnya, ya, ada orang mau menyembunyikan uang dalam jumlah besar. Cara paling canggih yang kamu tahu di bank, gimana? Winda, dengan naifnya, dengan bodohnya, dengan bangganya ingin pamer di depan suaminya, dia menjelaskan. Dia menjelaskan tentang celah sistem. Dia menjelaskan tentang bagaimana para kriminal besar memanipulasi sistem perbankan. Dia menjelaskan pola-pola baru pencucian uang yang sedang dia pelajari di pelatihan anti-terorisme. Dia menjelaskan semuanya dengan detail, dan Arga mendengarkan dengan penuh minat. Arga memujinya. Wah, istriku ini hebat sekali. Pintar sekali. Kamu adalah aset berharga, sayang. Aset berharga. Winda merasakan asam lambung naik ke tenggorokannya. Dia ingin muntah. Selama ini, pola yang dipakai di rekening panti asuhan itu adalah pola yang dia ajarkan pada Arga. Arga suaminya menggunakan otaknya, menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Realisasi itu menghantamnya seperti palu godam. Ini bukan perselingkuhan.
Ini bukan sekadar punya anak haram. Ini sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, jauh lebih busuk. Suaminya, Arga, pria yang tidur dengannya, pria yang dia cintai, adalah seorang penjahat, seorang kriminal kelas kakap. Dan panti asuhan itu, Ibu Farah yang tanpa keibuan itu, mereka semua adalah bagian dari sindikat. Lalu, anak-anak itu? Untuk apa mereka dibayar ratusan juta setiap minggu? Pikiran Winda melayang ke pintu kamar bayi yang digembok. Ke satpam berbadan tegap. Ke suasana panti yang terlalu bersih dan terlalu sepi. Ya Tuhan! Jangan-jangan, Winda tidak berani melanjutkan pikirannya. Dia menatap layar komputernya dengan ngeri. Dia harus tenang. Dia tidak boleh panik. Dia sudah tahu Arga penjahat. Sekarang dia harus tahu, seberapa dalam dia terlibat? Winda gemetar. Dia, sebagai bankir. Dia, yang punya akses. Apakah Arga juga memanfaatkannya? Menggunakan namanya? Menggunakan aksesnya? Winda mulai memeriksa lebih teliti. Dia melacak aliran dana itu. Dan dia menemukannya. Beberapa transaksi transfer ke luar negeri. Dia melihat jejak digitalnya. Transaksi itu diautentikasi menggunakan kode approval. Yang mirip dengan kode approval miliknya. Tidak mungkin. Winda mengecek riwayat login sistemnya. Tidak ada yang aneh. Lalu bagaimana? Winda berpikir keras. Otaknya bekerja cepat. Arga tidak mungkin sebodoh itu menggunakan akses Winda secara langsung. Tapi pola itu, pola yang diajarkan Winda. Arga menggunakannya untuk membuat sistem pencucian uang yang sempurna. Sistem yang terlihat legal dari luar. Sistem yang bahkan analis bank lain mungkin tidak akan curigai. Karena pola itu terlalu baru. Terlalu canggih. Pola itu adalah ciptaan Winda. Arga telah mencuri ilmunya. Dan dia sengaja menikahi Winda. Kamu adalah aset berharga, sayang. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Bukan. Arga tidak selingkuh. Ini jauh lebih parah. Arga tidak mengkhianati hatinya. Arga telah mengkhianati seluruh hidupnya. Winda mematikan layar komputernya. Dia duduk diam di ruangannya yang dingin. Dia tidak menangis. Rasa sakitnya sudah berganti menjadi sesuatu yang lain. Rasa marah yang membeku. Dia harus menghentikan Arga. Tapi dia tidak bisa pergi ke polisi. Tidak sekarang. Jika dia lapor sekarang, dengan pola pencucian uang yang jelas-jelas berasal dari ilmunya, siapa yang akan percaya dia tidak terlibat? Arga telah menjebaknya. Arga telah menjadikannya kambing hitam yang sempurna. Jika sindikat ini terbongkar, Windalah yang akan pertama kali ditangkap. Analis ban yang menyalahgunakan wewenang. Dia dijebak. Dijebak oleh suaminya sendiri. Bajingan, desis Winda. Dia mengepalkan tangannya di atas meja. Kamu salah memilih lawan, Mas Arga. Bisiknya pada udara dingin di ruangannya. Kamu mungkin tahu caraku berpikir. Tapi kamu tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah. Winda tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa lapor polisi. Dia tidak bisa lapor atasannya. Dia harus mendapatkan bukti fisik. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti yang menunjukkan Arga adalah otaknya. Dan Winda adalah korbannya. Dan Winda tahu di mana bukti itu berada. Di dalam ruang kerja Arga yang terkunci. Di dalam tas pancing sialan itu. Hari Jumat. 5 hari terlama dalam hidup Winda. 5 hari dia harus hidup dalam neraka sandiwara. Dia harus tersenyum pada Arga, memasak untuk Arga, bahkan tidur di samping Arga. Setiap sentuhan suaminya terasa seperti bara api di kulitnya. Setiap kata manisnya terdengar seperti desisan ular. Dia jijik, dia muak, tapi dia bertahan. Karena dia punya rencana. Selama 5 hari itu, dia tidak diam. Saat Arga sedang di kantornya, Winda memanggil tukang kunci. Bukan sembarang tukang kunci. Dia mencari tukang kunci panggilan di internet. Dari luar kota. Membayarnya 3 kali lipat. Alasannya? Kunci kamar anak saya hilang. Pak, tapi tolong, jangan sampai merusak pintunya.
Suami saya galak sekali. Dia berbohong dengan lancar. Dalam 15 menit, tukang kunci itu berhasil membuat duplikat kunci ruang kerja Arga. Kunci itu kini ada di genggamannya. Terasa berat, terasa panas. Kunci menuju kotak Pandora. Jumat malam tiba. Rutinitas yang sama. Winda menyiapkan bekal untuk Arga. Tangannya kini tidak gemetar lagi. Tangannya mantap. Arga, seperti biasa, karismatik dan penuh senyum. Dia tidak curiga sedikit pun. Istrinya masih istri penurut yang sama di matanya. Aku pergi dulu. Ya, sayang, katanya, mencium kening Winda. Hati-hati, Mas, jawab Winda lembut. Arga mengambil tas pancinya yang bersih, berjalan ke ruang kerja, mengambil sesuatu. Winda tidak tahu apa, lalu mengunci kembali pintu ruang kerja itu. Dia pergi. Suara mobilnya menjauh. Winda berdiri mematung di ruang tamu. Dia menunggu. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Dia mengecek GPS tracker di ponselnya. Titik merah itu bergerak dan berhenti. Tepat di lokasi panti asuhan Pelita Hati. Sekarang, Winda tidak membuang waktu. Dia menelepon Gita. Git, datang sekarang. Bawa laptopmu. Kita akan bongkar semuanya malam ini. Aku sudah di tikungan jalan rumahmu. Win, aku tahu kamu pasti beraksi malam ini. Gita memang sahabat terbaik. Beberapa menit kemudian, Gita sudah masuk ke dalam rumah. Wajahnya tegang. Win, kamu yakin? Ini gila. Win, masuk ruang kerja suamimu tanpa izin. Dia bukan suamiku lagi, Git, kata Winda dingin. Dia penjahat yang tidur di ranjangku. Ayo. Winda berjalan ke lantai atas. Dia berdiri di depan pintu ruang kerja Arga. Dia memasukkan kunci duplikat itu. Klik. Suara pelan itu terdengar seperti ledakan di telinga mereka. Pintu terbuka. Mereka masuk. Ruangan itu gelap. Winda menyalakan lampu. Ruangan itu sangat rapi. Meja kerja mahal. Rak buku yang penuh dengan buku-buku bisnis. Dan di sudut ruangan, ada satu tas. Tas pancing yang sama persis dengan yang dibawa Arga. Dia punya 2. Bisik Gita. 1 untuk dibawa. 1 untuk menyimpan rahasia. Desis Winda. Winda berjalan mendekati tas itu. Dia membukanya. Isinya alat pancing biasa. Kail, senar, pemberat. Gita tampak kecewa. Kosong. Win, mungkin dia bawa semua. Tunggu, potong Winda. Dia meraba bagian dalam tas itu. Dia menekan-nekan lapisan dasarnya. Dia seorang bankir. Dia terlatih untuk melihat apa yang tersembunyi. Dan dia merasakannya. Ada lapisan palsu. Bantu aku, Git. Mereka berdua menarik paksa lapisan kain di dasar tas itu. Ada jahitan yang sengaja dibuat agar mudah sobek jika ditarik dengan benar. Dan di baliknya, di dalam kompartemen rahasia itu, bukan uang, bukan narkoba, sebuah hard drive eksternal, berwarna hitam. Winda menatap benda itu. Tangannya gemetar hebat. Inilah otaknya. Inilah jantung dari semua kejahatan ini. Cepat, Git. Laptopmu, kata Winda. Mereka duduk di lantai. Gita menyalakan laptopnya, menyambungkan hard drive itu. Layar laptop menyala. Drive itu terbuka. Tidak ada password. Arga terlalu sombong. Dia pikir tidak akan ada yang bisa menemukan benda ini. Di dalamnya ada beberapa folder. Folder pertama, klien. Winda mengkliknya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Gita menutup mulutnya, menahan jeritan. Layar itu penuh dengan foto-foto. Foto-foto pasangan suami istri kaya. Pasangan-pasangan yang Winda kenali beberapa di antaranya dari berita sosialita. Mereka tersenyum, menggendong bayi yang baru lahir. Di samping foto itu, ada dokumen PDF, rincian transfer bank, ratusan juta rupiah, dengan kode donasi. Ini bukan adopsi. Ini pembelian. Ya Tuhan, Win.
bisik Gita. Wajahnya pucat pasi. Dia jual beli bayi. Winda merasa mual. Dia membuka folder kedua. Folder itu berjudul Stok. Isi folder itu membuat Winda menangis. Foto-foto bayi. Bayi-bayi mungil yang baru lahir. Puluhan foto. Di bawah setiap foto, ada kode. Dan ada subfolder. Orang tua. Winda membukanya. Foto-foto wanita muda. Wanita-wanita yang tampak miskin, tampak bingung, tampak sakit. Mereka terbaring di ranjang yang terlihat seperti ranjang rumah sakit kumuh. Di samping foto mereka, ada data. Asal, Desa X. Kondisi, butuh uang untuk operasi suami. Status, sudah, dibayar lunas. Ini bukan panti asuhan yang menampung anak terlantar. Ini adalah pabrik. Mereka mengambil bayi dari wanita-wanita miskin yang putus asa. Mungkin diculik. Mungkin ditipu. Mereka membeli bayi-bayi itu dengan harga murah. Lalu, menjualnya ke pasangan kaya yang putus asa ingin punya anak dengan harga ratusan juta. Dan panti asuhan itu adalah etalase mereka. Kedok mereka. Memancing. Bisik Winda. Dia akhirnya mengerti. Memancing, bukan selingkuh. Memancing adalah istilah kode arga. Istilah kode untuk menjemput kiriman bayi. Atau menemui klien pembeli. Suaminya bukan hanya pencuci uang. Dia pedagang manusia. Monster. Winda menggulir layar itu dengan tangan gemetar. Dan dia menemukan folder terakhir. Folder itu berjudul Proyeksi, W. Tanya Gita. Winda. Jawab Winda. Suaranya parau. Dia membukanya. Isinya adalah rencana bisnis. Draft pemalsuan dokumen. Skema pencucian uang yang lebih besar lagi. Dan semuanya menggunakan keahlian Winda. Ada draft-draft surat bank palsu. Ada skema transfer offshore yang rumit. Semua berdasarkan apa yang pernah Winda ceritakan padanya. Arga telah merencanakan ini semua. Winda bukan hanya dijebak. Winda adalah bagian dari rencana jangka panjangnya. Pria itu menikahinya. Dia menikahi seorang bankir. Agar dia bisa membangun kerajaan kriminalnya. Air mata Winda jatuh. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang paling murni. Pria itu telah mengambil segalanya dari Winda. Cintanya, kepercayaannya, harga dirinya. Dan sekarang, dia tahu, Arga bahkan telah mencuri masa depannya. Kita harus bagaimana, Win? Tanya Gita. Suaranya bergetar ketakutan. Kita harus lapor polisi. Tidak, kata Winda. Dia mengusap air matanya dengan kasar. Wajahnya yang tadi hancur, kini mengeras. Kita tidak akan lapor polisi. Belum. Winda mengambil sesuatu dari tas Gita. Sebuah hard drive eksternal lain. Yang baru. Yang masih kosong. Kita akan mengkopi semuanya. Git, kata Winda. Matanya menatap layar laptop. Menatap foto-foto bayi yang tidak berdosa itu. Kita tidak akan hanya menangkapnya. Kita akan menghancurkannya. Progres bar di layar laptop Gita bergerak lambat sekali. 5%. 6%. Rasanya seperti seabad. Setiap detik adalah siksaan. Winda dan Gita duduk di lantai ruang kerja Arga yang dingin. Dikelilingi oleh rak-rak buku yang penuh kebohongan. Gita menggigit kukunya. Win, ini gila. Ini jauh lebih gila dari perselingkuhan. Ini iblis. Win. Winda tidak menjawab. Matanya terpaku pada layar. Dia sudah melihat folder, klien. Dia sudah melihat folder, stok. Dia sudah melihat foto bayi-bayi itu. Rasa mual itu sudah berganti menjadi sesuatu yang beku di ulu hatinya. Lalu, matanya menangkap folder terakhir. Folder yang membuat darahnya berhenti mengalir. Proyeksi, W. Bisik Gita. W siapa? Winda tahu siapa. W, itu. Aku.
desisnya. Tangannya gemetar hebat. Lebih hebat daripada saat dia menemukan GPS itu. Ini adalah ketakutan yang berbeda. Ini ketakutan yang melumpuhkan. Dengan sisa keberaniannya, dia mengklik folder itu. Isinya bukan foto. Isinya adalah dokumen. Spreadsheet. Rencana bisnis. Tapi ini bukan rencana bisnis biasa. Judul dokumen pertama, Rencana Aset Jangka Panjang, W. Winda membukanya. Dia membacanya. Dan dunianya. Dunianya yang sudah hancur. Kini hancur berkeping-keping. Menjadi debu yang tak bisa dikumpulkan lagi. Itu bukan rencana bisnis. Itu adalah rencana hidup Arga. Dan Winda adalah bagian dari rencana itu. Tertulis di sana. Target. Winda Haryati. Analis bank. Profil. Penurut. Logis. Mudah dikendalikan. Yatim piatu. Poin plus. Tidak ada keluarga yang ikut campur. Jantung Winda serasa diremas. Tahap 1. Akuisisi. Pernikahan. Bangun kepercayaan penuh. Tunjukkan citra suami sempurna. Kuasai psikologisnya. Tahap 2. Ekstraksi data. Pancing informasi mengenai celah sistem perbankan. Metode anti pencucian uang terbaru. Kumpulkan semua ilmunya. Tahap 3. Implementasi. Gunakan data dari W untuk membangun sistem pencucian uang Yayasan Pelita Hati. Winda teringat. Dia teringat semua obrolan makan malam mereka. Saat dia dengan bangganya menceritakan pekerjaannya. Saat Arga memujinya, pintar. Dia tidak sedang dipuji. Dia sedang diwawancara. Dia sedang dieksploitasi. Ya Tuhan, Win. Gita terisak di sampingnya. Dia menikahimu cuma untuk ini. Tapi itu belum selesai. Itu belum bagian yang terburuk. Winda menggulir ke bawah. Tahap 4. Manajemen distraksi. Di bawah judul itu, ada beberapa poin. Poin A. Ciptakan masalah domestik untuk menyibukkan W. Fokuskan energinya pada masalah pribadi, bukan pada aktivitasku. Saran. Isu kesuburan. Mata Winda membelalak. Implementasi. W. Sangat menginginkan anak. Manfaatkan ini. Ganti suplemen kesuburannya dengan kontrasepsi dosis rendah secara diam-diam. Ciptakan ilusi bahwa dia gagal sebagai wanita. Tujuan. W. Akan terlalu sibuk dengan kesedihannya, terlalu sibuk menyalahkan dirinya sendiri, terlalu sibuk dengan program hamil, sehingga dia tidak akan pernah curiga dengan rutinitas memancing setiap Jumat. Winda tidak bisa bernapas. Dia teringat kunjungan mereka ke dokter kandungan. Dokter bilang mereka berdua sehat. Hanya masalah waktu, Bu Winda, kata dokter itu. Dia teringat Arga yang selalu membantu. Sayang, aku beli vitamin baru buat kamu. Dari luar negeri. Khusus untuk kesuburan, kata Arga suatu hari, memberinya botol obat yang cantik. Winda meminumnya. Setiap hari. Selama hampir 2 tahun. Dia meminum racun itu. Dia meminum pil yang membunuh harapannya. Dia teringat tangisannya setiap kali dia mendapatkan menstruasi. Dia teringat rasa gagalnya. Rasa malunya sebagai seorang istri. Dan Arga selalu ada di sana. Memeluknya. Sabar ya, sayang. Kita coba lagi. Jangan sedih. Arga akan berbisik di telinganya. Pria itu memeluknya. Menenangkannya. Setelah dia meracuninya. Dia menciptakan luka itu. Lalu dia berpura-pura menjadi penyembuhnya. Bajingan. Gita menjerit. Dia tidak bisa menahannya lagi. Itu bukan manusia. Win. Itu iblis. Itu iblis. Winda tidak bergerak. Dia hanya menatap layar. Air mata? Dia sudah tidak bisa menangis lagi. Rasa sakitnya sudah melewati batas. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hitam. Panti asuhan itu, Pelita Hati, adalah rencana pensiun mereka. Di dokumen lain, tertulis jelas.
Proyeksi keuntungan dari penjualan bayi, jutaan dolar, akan dialirkan ke rekening offshore yang sudah disiapkan Arga. Rekening yang skemanya Winda sendiri yang merancangnya. Seluruh hidupnya, pernikahannya, cintanya, rasa sakitnya, harapannya, semuanya palsu. Semuanya adalah bagian dari rencana sempurna sang suami. Winda, sang bankir yang cerdas, ternyata adalah bidak paling bodoh di papan catur suaminya sendiri. Progres bar. Di layar laptop itu berbunyi. 100%. Seluruh data telah disalin. Gita menatap Winda dengan ngeri. Win, kamu. Kamu nggak apa-apa? Win, ngomong sesuatu. Winda perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi kering. Dia menatap Gita. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Winda tersenyum. Itu bukan senyum. Itu adalah seringai. Seringai yang menakutkan. Nggak apa-apa, Git. Ulangnya. Suaranya serak. Aku nggak pernah merasa selega ini. Dia mencabut hard drive eksternal yang berisi salinan data itu. Dia menggenggamnya erat-erat. Dia pikir aku aset, desis Winda. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lemah. Winda berdiri. Dia benar. Aku memang aset. Tapi bukan aset dia. Aku adalah aset yang akan menghancurkannya. Dia berjalan keluar dari ruang kerja itu. Gita mengikutinya dengan gemetar. Dia mengambil semuanya dariku. Git. Cintaku. Harapanku. Masa depanku. Winda berhenti di tangga. Sekarang, katanya, matanya berkilat dalam gelap. Aku akan mengambil segalanya dari dia. Winda tidak kembali ke kamarnya. Dia tidak sudi lagi menginjakan kaki di kamar yang penuh kebohongan itu. Kamar di mana dia menangisi kegagalannya, memiliki anak, sementara suaminya tertidur pulas di sampingnya. Dia duduk di ruang tamu, masih dalam kegelapan. Gita duduk di seberangnya, wajahnya basah oleh air mata. Win, kita harus ke polisi. Sekarang juga, Win. Bawa buktinya. Seret bajingan itu ke penjara. Tidak, kata Winda. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Apa maksudmu tidak? Win, dia itu pedagang manusia. Dia meracunimu. Kalau kita ke polisi sekarang, Winda memotong. Nadanya datar seperti seorang analis yang membacakan laporan. Siapa yang akan mereka tangkap lebih dulu? Gita terdiam. Aku. Lanjut Winda. Mereka akan menangkapku. Skema pencucian uang itu polaku. Jejak digitalku ada di mana-mana. Arga sudah merancangnya. Dia menjebakku dengan sempurna. Jika aku melapor, aku akan jadi tersangka utama. Dia akan lolos. Gita menatapnya ngeri. Jadi bagaimana? Winda menggenggam hard drive salinan itu. Dia seorang pemancing. Kan? Kata Winda. Dia suka memancing. Baik, kita akan pancing dia. Winda mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon polisi Surabaya. Dia tidak mempercayai siapapun di kota ini. Arga punya uang. Arga punya koneksi. Dia pasti sudah membeli banyak orang. Dia mencari sebuah nama di kontaknya. Nama yang sudah lama tidak dia hubungi. Pak Rizwan. Siapa itu? Tanya Gita. Teman lama ayahku. Dulu dia sering ke rumah kami di Jakarta. Sekarang dia ditugaskan di Mabes Polri. Dia kepala unit khusus. Unit perdagangan manusia. Wajah Gita sedikit cerah. Kamu yakin dia bersih? Ayahku pernah bilang, kata Winda. Rizwan adalah satu-satunya polisi yang dia percaya tidak bisa dibeli. Winda menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Halo? Terdengar suara berat di seberang sana. Pak Rizwan. Suara Winda sedikit bergetar. Iya, ini siapa? Saya Winda, Pak. Putri almarhum Pak Haryo. Hening sejenak. Winda? Ya ampun. Enduk. Kamu apa kabar? Sudah lama sekali. Ada apa malam-malam begini?
Winda menarik napas. Dia tidak menangis. Dia tidak histeris. Dia berbicara dengan suara dingin seorang bankir. Pak, saya butuh bantuan. Saya tidak bisa bicara di telepon. Saya punya bukti. Bukti sindikat besar. Perdagangan bayi dan pencucian uang berskala internasional. Ini besar sekali, Pak. Terdengar helaan napas berat dari Pak Rizwan. Kamu di mana, Win? Surabaya. Pelakunya sangat dekat dengan saya. Saya tidak bisa percaya polisi di sini. Jangan bergerak. Jangan hubungi siapapun lagi. Kirimkan alamatmu. Saya akan kirim orang paling saya percaya untuk mengambil buktinya besok pagi. Bukan orang Surabaya. Orang saya dari Jakarta. Jangan ke rumah saya. Pak, rumah saya tidak aman. Kata Winda cepat. Dia melirik ke arah pintu depan. Biar sahabat saya yang mengantarkannya ke lokasi yang Bapak tentukan. Baik. Saya atur. Winda. Suara Pak Rizwan melembut. Kamu dalam bahaya. Saya tidak tahu, Pak. Bisik Winda. Tapi dia akan tahu saya tahu. Cepat atau lambat. Dengarkan saya. Kata Pak Rizwan tegas. Orang ini, yang kamu curigai. Jangan sampai dia tahu kamu curiga. Bersikaplah seperti biasa. Mengerti? Berpura-pura bodoh. Jangan konfrontasi dia. Kami butuh waktu untuk memvalidasi buktimu dan menyusun rencana penangkapan. Jangan gegabah. Saya mengerti, Pak. Saya akan berpura-pura. Dan Winda, ayahmu pasti bangga padamu. Kamu kuat. Panggilan itu ditutup. Winda menatap Gita. Besok pagi, kamu antarkan hard drive ini ke orangnya Pak Rizwan. Aku akan kirim lokasinya. Gita mengangguk cepat. Lalu kamu bagaimana? Winda menatap jam dinding. Sudah lewat tengah malam. Katanya, aku harus bersiap untuk perang. Hari Senin, Winda kembali bekerja di bank. Dia memakai blazer merah marun hari itu. Warna yang paling mencolok. Dia memakai lipstik merah. Dia harus terlihat kuat. Dia tidak boleh terlihat seperti korban. Dia berjalan ke mejanya. Dia menyalakan komputernya. Dia berpura-pura bekerja seperti biasa. Menjawab email. Memeriksa laporan. Tapi tangannya menunggu. Pukul 11 siang. Pak Rizwan mengiriminya pesan singkat. Bukti diterima. Valid. Kami mulai bergerak. Butuh pemicu. Winda membalas. Saya akan berikan pemicunya sekarang, Pak. Winda menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ini adalah keahliannya. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia membuka kembali sistem internal bank. Dia membuka rekening, Yayasan Panti Asuhan Pelita Hati. Dia bisa saja langsung memblokirnya. Tapi Arga akan curiga. Arga akan tahu itu perbuatan orang dalam. Dia harus melakukannya dengan cerdik. Dengan cara seorang bankir. Winda membuka modul. Laporan transaksi mencurigakan, LTM. Ini adalah tugasnya. Ini adalah pekerjaannya. Dia mulai mengetik. Dia menandai, flagging, rekening itu. Kepada YTH. Tim kepatuhan. Tulisnya. Ditemukan adanya ketidaksesuaian profil nasabah, yayasan sosial, dengan volume transaksi yang masuk. Terdeteksi aliran dana masuk dalam jumlah sangat besar. Ratusan juta rupiah per minggu, dengan pola yang teratur. Terdeteksi penggunaan skema, smurfing, yang dimodifikasi untuk memecah dana ke puluhan rekening baru sebelum ditransfer ke luar negeri. Meminta untuk dilakukan pembekuan sementara, suspensi, atas seluruh transaksi keluar dari rekening ini, untuk keperluan audit mendalam. Dia mengetik laporannya dengan detail. Dia melampirkan data-data yang dia temukan. Pagi itu, dia sengaja melakukannya di jam kerja yang sibuk. Dia menekan tombol, kirim. Laporan itu terkirim. Dalam sistem perbankan, laporan seperti itu adalah alarm kebakaran tingkat tertinggi. Tidak sampai 5 menit. Sebuah notifikasi muncul di layarnya.
Rekening no. XXXXX atas nama Yayasan Pelita Hati. Status: ditangguhkan, suspended. Seluruh transaksi keluar diblokir menunggu hasil audit kepatuhan. Selesai. Winda bersandar di kursinya. Dia baru saja memotong aliran darah Arga. Sindikat itu, para pembeli bayi, para penjual bayi, para preman Ibu Farah, mereka semua beroperasi dengan uang itu. Sekarang, uangnya macet total. Uang bisa masuk. Para klien kaya masih bisa mentransfer donasi mereka. Tapi uang itu tidak bisa keluar. Arga tidak bisa membayar pemasoknya. Dia tidak bisa membayar orang-orangnya. Dia tidak bisa mengambil keuntungannya. Winda menatap layar komputernya. Dia membayangkan wajah Arga. Dia membayangkan wajah Ibu Farah. Mereka akan panik. Mereka akan kalang kabut. Seorang penjahat yang kehabisan uang tunai adalah penjahat yang akan melakukan kesalahan. Memancing, butuh umpan, Mas Arga, bisik Winda pada layar komputernya. Selamat menikmati kailnya. Hari Jumat. Jumat malam yang paling ditunggu oleh Winda. Suasana di rumah itu lebih tegang dari biasanya. Winda bisa merasakannya. Arga, suaminya, terlihat gelisah. Sejak hari Senin, sejak Winda menekan tombol kirim di kantornya, Arga berubah. Pria karismatik itu menjadi pemarah. Dia mondar-mandir. Ponselnya tidak berhenti berdering. Winda bisa mendengarnya berteriak-teriak di ruang kerjanya. Apa maksudmu dibekukan? Aku tidak peduli. Itu uangku. Cari cara. Aku bayar kalian bukan untuk bilang. Tidak bisa. Winda, dari dapur, mendengarkan semua itu dengan senyum tipis. Dia sedang memasak. Dia tetap memasak bekal untuk suaminya. Bekal terakhir. Pukul 7 malam. Arga keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya kusut. Matanya merah. Mas, bekalnya. Panggil Winda lembut. Arga menatap Winda. Tatapan yang aneh. Penuh curiga. Kamu di ban hari ini ada yang aneh. Tanyanya, suaranya tajam. Jantung Winda berdebar. Dia menatap Arga dengan mata naifnya yang sudah sangat terlatih. Aneh? Enggak, Mas. Biasa saja. Memangnya ada apa? Kelihatannya Mas stres sekali. Arga menatapnya lama. Mencari-cari kebohongan di mata istrinya. Tapi yang dia lihat hanyalah Winda yang sama. Winda yang bodoh. Winda yang penurut. Arga mendengus. Bukan apa-apa. Masalah kantor. Dia menyambar tas pancingnya. Tapi malam ini, dia tidak mengambil bekal dari tangan Winda. Aku harus pergi. Ada klien besar malam ini, katanya. Tapi, Mas ini bekalnya. Aku tidak lapar, bentak Arga. Ini pertama kalinya Arga membentak Winda. Winda menunduk, memainkan perannya. Maaf, Mas. Arga tampak menyesal sesaat. Dia mengusap wajahnya. Bukan kamu, Win. Aku pusing. Sudah, aku berangkat. Arga pergi. Winda menatap punggung suaminya. Dia tahu. Arga panik. Uangnya macet. Klien besarnya malam ini pasti menuntut transaksi. Transaksi bayi. Arga tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mentransfer uang ke pemasoknya. Dia harus menyelesaikan transaksi malam ini. Mungkin dia akan menggunakan uang tunai yang dia simpan. Atau dia akan bernegosiasi. Apapun itu, dia akan berada di panti asuhan itu malam ini. Tepat seperti yang Winda rencanakan. Winda tidak tinggal diam. Dia menyambar tasnya. Dia keluar dari rumah itu. Dia mengendarai mobilnya, bukan ke panti asuhan. Dia pergi ke sebuah pos komando sementara yang didirikan Pak Rizwan dan timnya di sebuah ruko kosong, 5 kilometer dari panti asuhan Pelita Hati. Dia masuk. Ruangan itu penuh dengan polisi berpakaian preman. Pak Rizwan, pria tegap dengan wajah tegas, menyambutnya. Winda, katanya singkat. Dia sudah bergerak. Dia di panti asuhan, Pak.
5 menit yang lalu GPS-nya berhenti di sana. Lapor Winda. Suaranya mantap. Bagus. Tim kami sudah di posisi. Kami menunggu. Kliennya masuk. Di layar monitor besar, Winda bisa melihat rekaman drone yang buram. Panti asuhan itu dari atas. Gelap. Sunyi. Tapi di dalamnya, iblis sedang berpesta. Di dalam panti asuhan Pelita Hati. Suasananya mencekam. Arga sedang berhadapan dengan Ibu Farah di ruang kantornya. Bagaimana bisa dibekukan? Arga, desis Ibu Farah. Wajah keibuannya hilang, digantikan oleh wajah serakah yang panik. Klien sudah dalam perjalanan. Dan tim, pemasok, di desa sudah menunggu bayaran mereka. Kalau mereka tidak dibayar malam ini, mereka akan bernyanyi. Aku tahu, Farah. Aku tahu, bentak Arga. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank. Aku sedang mengurusnya. Kesalahan sistem? Selama 3 hari? Jangan bodoh. Arga, ini sabotas. Siapa? Arga memukul meja. Siapa yang berani? Mungkin istrimu. Mata Ibu Farah menyipit. Bankir kecilmu itu. Arga terdiam. Dia teringat pertanyaan Winda Jumat lalu. Aku boleh ikut memancing? Dia teringat tatapan mata Winda pagi ini. Tidak mungkin. Dia terlalu bodoh, desis Arga. Dia tidak tahu apa-apa selain program bayi. Tok, tok, tok. Pintu kantor diketuk. Seorang satpam masuk. Bu, Pak, tamunya sudah datang. Arga dan Ibu Farah saling pandang. Atur semuanya, kata Arga. Kita terima pembayarannya tunai. Bilang pada mereka, ada sedikit masalah administrasi bank. Sisanya, urus, pemasok, besok. Aku akan pakai dana daruratku. Ibu Farah mengangguk. Mereka berjalan ke ruang belakang. Ruang yang terkunci. Kamar bayi. Di dalamnya, tidak ada bayi-bayi. Hanya ada satu ranjang bayi di tengah ruangan. Dan di sana, sepasang suami istri kaya raya, wajah mereka pucat dan gugup, sedang melihat ke dalam ranjang itu. Di dalam ranjang, seorang bayi laki-laki mungil, mungkin baru berumur 3 hari, sedang tertidur. Dia sehat, kan? Tanya sang istri klien, suaranya bergetar. Tentu saja, Bu, kata Ibu Farah, senyum keibuannya kembali. Kualitas terbaik. Sudah diperiksa dokter kami. Uangnya. Sang suami klien menunjuk koper besar di tangannya. 0,5 miliar. Tunai. Seperti yang Anda minta. Terima kasih atas pengertiannya, kata Arga, melangkah maju. Masalah perbankan akhir-akhir ini. Kami tidak peduli, potong sang suami. Kami hanya mau anak ini. Berikan surat-suratnya. Ibu Farah menyerahkan sebuah map tebal. Surat adopsi legal. Akta kelahiran. Semua sudah beres. Saat tangan Arga hendak menyentuh koper uang itu, braak, pintu ruangan itu didobrak. Polisi, jangan bergerak. Belasan pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Lampu senter yang menyilaukan menyorot ke segala penjuru. Pasangan klien itu menjerit histeris. Arga membeku. Ibu Farah terpekik. Tangan di atas kepala. Semua tiarap. Arga, dalam kebingungannya, mencoba lari ke pintu belakang. Tapi 2 petugas sudah menghadangnya. Dia dibanting ke lantai. Wajahnya yang tampan mencium ubin yang dingin. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Lepaskan. Arga meronta-ronta. Diam. Bentak seorang petugas. Pak Rizwan masuk ke ruangan itu. Dia menatap bayi di ranjang. Amankan bayinya. Panggil tim medis. Dia lalu menatap Arga yang sudah diborgol. Selamat malam, Pak Arga. Kata Pak Rizwan tenang. Hobi memancing Anda selesai malam ini. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Teriak Arga. Pak Rizwan tersenyum tipis. Ada yang ingin bertemu denganmu. Pak Rizwan memberi isyarat. Arga diseret keluar dari ruangan itu. Diseret melewati lorong panti.
Di ruang tamu, di bawah lampu yang kini terang benderang, dia melihatnya. Winda, istrinya, berdiri tegak di samping Pak Rizwan. Winda tidak memakai daster. Dia memakai celana bahan dan blus yang rapi. Wajahnya dingin. Matanya menatap Arga tanpa rasa takut. Arga berhenti meronta. Dia menatap Winda. Dunianya runtuh. Dia melihat hard drive yang digenggam di tangan Winda. Salinan. Dia mengerti. Semuanya. Pembekuan rekening. Pertanyaan-pertanyaan naif itu. Semua adalah jebakan. Kamu. Desis Arga. Suaranya penuh racun. Kamu yang menjebakku. Winda menatap mata suaminya. Mata iblis yang telah menipunya selama bertahun-tahun. Dia melangkah maju. Dia berhenti tepat di depan Arga. Ikanku besar sekali malam ini, Pak Rizwan, kata Winda. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Dia lalu menunduk, menatap wajah Arga yang penuh kebencian. Ikannya sudah tertangkap, Mas, bisik Winda. Selamat menikmati umpannya di penjara. Di saat yang sama, tim Pak Rizwan yang lain menggeledah kantor Ibu Farah. Pak, kami menemukannya, teriak seorang petugas. Petugas itu keluar membawa sebuah buku besar. Buku besar yang tebal. Buku besar ganda, kata Pak Rizwan. Satu untuk donasi fiktif. Satu lagi. Petugas itu membukanya. Catatan transaksi, ikan. Lengkap dengan nama klien dan harga. Pak Rizwan menatap Arga. Anda tidak hanya tamat, Pak Arga. Anda terkubur. Arga menatap Winda dengan mata memerah. Dia tidak berteriak. Dia hanya mendesis. Kamu akan membayar ini, Winda. Winda tersenyum. Aku sudah membayarnya, Mas, dengan seluruh hidupku. Sekarang, giliranmu. Arga diseret keluar, melewati pintu panti asuhan Pelita Hati. Malam, memancing, terakhirnya telah usai. 6 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya penuh sesak. Winda duduk di barisan depan. Dia sendirian. Gita ingin menemaninya, tapi Winda menolak. Ini adalah pertempuran terakhirnya. Dia harus menghadapinya sendiri. Di kursi terdakwa, Arga duduk. Pria itu sudah berbeda. Karismanya luntur. Wajahnya yang tampan kini tirus dan kuyu. Matanya kosong. Dia bukan lagi suami idaman. Dia hanyalah seorang pesakitan yang menunggu vonis. Di sampingnya, Ibu Farah terus-menerus menyeka air mata. Tangisan palsu yang tidak lagi bisa menipu siapapun. Selama 6 bulan, persidangan ini telah menguras seluruh emosi publik. Bukti yang dihadirkan Winda, hard drive terkutuk itu, ditambah dengan buku besar ganda yang ditemukan Pak Rizwan, adalah bukti yang tak terbantahkan. Semuanya terbuka. Sindikat itu sudah berjalan 5 tahun. Mereka telah menjual lebih dari 100 bayi. Para pemasok di desa-desa ditangkap. Mereka adalah bidan-bidan jahat yang menipu ibu-ibu miskin, mengatakan bayi mereka meninggal saat lahir, lalu menjual bayi-bayi itu ke Ibu Farah. Para klien kaya raya yang membeli bayi juga diseret ke pengadilan. Status sosial mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi otaknya adalah Arga. Dan Arga dijebak oleh istrinya sendiri. Media menyebut Winda sebagai pahlawan. Bankir cerdas yang membongkar suami iblisnya. Tapi Winda tidak merasa seperti pahlawan. Dia hanya merasa kosong. Terdakwa Arga Pratama, suara hakim menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Winda menahan napas. Dijatuhi hukuman mati. Palu diketuk. Arga terdiam. Dia tidak bereaksi. Ibu Farah menjerit histeris. Winda menutup matanya. Hukuman mati. Dia tidak tahu harus merasa apa. Lega? Puas? Sedih? Dia tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa selesai. 2 minggu setelah vonis, Winda menandatangani surat terakhir di kantor pengacaranya. Surat cerai.
Dia sudah resmi bercerai dari Arga. Harta Gonogini? Winda tidak menuntut sepeser pun. Saya tidak mau 1 rupiah pun uang haram itu, katanya pada pengacaranya. Seluruh aset Arga, rumah mewah mereka, mobil-mobilnya, rekening-rekeningnya, semuanya disita oleh negara. Winda keluar dari kantor pengacara itu hanya dengan pakaian yang dia kenakan dan tabungan atas namanya sendiri. Dia juga keluar dari pekerjaannya. Dia mengundurkan diri dari bank. Dia tidak sanggup lagi. Dia tidak sanggup lagi melihat angka-angka. Dia tidak sanggup lagi berada di tempat yang mengingatkannya pada bagaimana ilmunya telah disalahgunakan. Gosip beredar di kantornya. Tapi atasannya, yang tahu cerita sebenarnya, menjabat tangannya dengan erat. Anda adalah wanita paling berani yang pernah saya temui, Bu Winda. Pintu kami akan selalu terbuka jika Anda ingin kembali. Winda hanya tersenyum. Dia berjalan kaki sendirian di trotoar Surabaya yang panas. Dia bebas. Dia tidak punya suami. Dia tidak punya rumah mewah. Dia tidak punya pekerjaan. Tapi dia bebas. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia bisa bernapas. 3 bulan kemudian, ada sebuah lelang yang diadakan oleh kejaksaan. Lelang aset sitaan dari kasus Arga Pratama. Winda datang. Dia datang saat nama aset itu disebut. Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Merpati nomor 12. Sebelumnya dikenal sebagai Panti Asuhan Pelita Hati. Bangunan itu. Bangunan terkutuk itu. Para peserta lelang lainnya berbisik-bisik. Siapa yang mau membeli bekas tempat perdagangan bayi? Tempat itu angker. Harga dibuka. Rendah sekali. Tidak ada yang menawar. Lalu, sebuah suara tenang memecah keheningan. Saya tawar. Semua orang menoleh. Winda. Dia mengangkat papan penawarannya. Dengan seluruh sisa tabungannya yang halal, dia membeli tempat itu. 1 tahun setelah malam penangkapan itu, Winda berdiri di depan gedung di Jalan Merpati nomor 12. Gedung itu sudah berbeda. Pagar tinggi yang suram sudah dibongkar. Diganti dengan pagar kayu berwarna-warni. Gedung yang dulu dicat putih kusam, kini dicat dengan warna pelangi yang cerah. Dan papan namanya. Bukan lagi, Panti Asuhan Pelita Hati. Papan nama baru itu bertuliskan, Rumah Aman Winda. Winda menggunakan sisa uangnya, ditambah bantuan dari Gita dan donatur-donatur baru yang percaya padanya, untuk merombak total tempat itu. Dia membongkar kamar bayi yang terkunci itu. Dia menghancurkan dinding-dindingnya. Dia membangun taman bermain yang luas di halaman belakang. Ini bukan lagi panti asuhan. Ini adalah yayasan. Sebuah rumah aman. Rumah aman yang didedikasikan untuk menyelamatkan anak-anak korban perdagangan manusia. Rumah aman untuk membantu para ibu miskin yang hampir tertipu. Winda, yang telah bertransformasi, berjalan masuk ke dalam. Suasananya tidak lagi sepi. Terdengar suara tawa anak-anak. Belasan anak-anak, yang berhasil diselamatkan oleh tim Pak Rizwan dari sindikat-sindikat lain, berlarian di halaman. Seorang pengasuh, seorang ibu muda yang tulus, berlari kecil menghampiri Winda. Ibu Winda, katanya sambil tersenyum. Ada titipan baru dari dinas sosial. Seorang bayi perempuan, baru berumur 1 minggu, ditemukan di stasiun. Winda tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang datang dari hati. Dia berjalan ke ruang bayi. Ruangan itu kini terang benderang. Penuh dengan mainan. Dindingnya digambar dengan awan dan bintang. Di sebuah ranjang bayi yang nyaman, sesosok makhluk mungil terbungkus selimut merah muda. Winda mengulurkan tangannya. Dia mengangkat bayi itu. Bayi itu membuka matanya, menatap Winda. Winda mencium kening bayi itu. Dulu, dia menangis karena tidak bisa punya anak. Dia tidak sadar, Tuhan punya rencana lain. Dia mungkin tidak ditakdirkan menjadi seorang ibu. Dia ditakdirkan menjadi ibu, untuk mereka semua. Winda menggendong bayi itu, berjalan ke jendela. Dia menatap taman yang penuh tawa anak-anak. Dia bebas dari masa lalunya. Dia tidak lagi dikurung. Dia telah menemukan tujuan hidupnya yang baru.
Dia telah menemukan rumahnya.